Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najib Badila, seorang content creator dan juga videographer. Di video kali ini aku bakal share tentang 8 sumber pendapatan yang aku dapat ataupun yang aku punya pada tahun 2021 kemarin. Aku harap video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang juga mau dapetin penghasilan dari internet, terutama dari sosial media. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari sumber pendapatan yang pertama, yaitu menjadi seorang mentor. Pada awal tahun 2021 kemarin, aku dihubungi oleh tim dari sekolahdesain.id untuk menjadi mentor dari salah satu program yang mereka buat, yaitu kelas tentang video produk. Menurut aku, hal terpenting ketika ingin menjadi seorang mentor yaitu adalah punya niche yang jelas. Pada awal tahun 2021 ataupun akhir tahun 2020, aku cukup banyak share tentang video produk. Karena di akhir tahun 2020, aku cukup banyak ngerjain project-project videografi tentang video produk. Dan di awal tahun 2021, itu aku juga cukup banyak share tentang karya-karya yang udah aku buat tentang video produk, ataupun juga tips segala macam tentang video produk juga. Alhamdulillah, walaupun aku cuma punya sekitar 20.000 atau 30.000, aku lupa persisnya, followers di TikTok, aku diundang sama tim Sekolah Desain untuk menjadi mentor di program mereka. Dan dari sumber pendapatan pertama ini menyumbang 7,6% dari total pendapatan aku. Lanjut ke sumber pendapatan nomor 2, yaitu menjadi seorang narasumber. Pada tahun 2021, aku cukup banyak ngisi acara seperti webinar dan juga workshop online. Dan ketika kita ngisi webinar dan juga workshop, hal terpenting juga menurut aku sama seperti menjadi seorang mentor adalah punya niche yang jelas. Tapi sedikit perbedaan untuk narasumber ini, sebetulnya aku punya niche yang lebih luas gitu, nggak terlalu spesifik seperti menjadi seorang mentor sebelumnya, yaitu cuma pada video produk doang gitu. Ketika menjadi narasumber ini, kebanyakan aku diundang menjadi narasumber untuk ngebahas tentang videografi secara umum ataupun juga fotografi secara umum, karena aku sedikit bergeser pada pertengahan tahun 2021 itu ngebahas lebih umum tentang fotografi dan juga videografi di TikTok dan juga Instagram aku. Jadi lebih banyak yang undang aku itu ngebahas tentang videografi dan juga fotografi. Selanjutnya juga sering share tentang konten-konten edukatif di sosial media kita. Karena aku juga sering banget share tentang konten edukatif, tentang fotografi, videografi, dan juga editing. Alhamdulillah aku diundang di beberapa kegiatan, dan dari keseluruhan seluruh acara, webinar ataupun juga workshop menjadi narasumber yang aku isi itu menyumbang sekitar 14,7% dari total penghasilan yang aku dapetin. Selain menjadi narasumber, aku juga alhamdulillah diundang menjadi juri pada kegiatan lomba ataupun kompetisi videografi dan juga fotografi. Dan ini sebetulnya juga mirip seperti narasumber dan juga menjadi mentor. Kita harus punya niche yang jelas. Kita juga harus melihatkan ataupun menunjukkan bahwa kita itu paham tentang hal tersebut gitu ya. Dan di sosial media aku, caranya itu aku ngasih edukasi bahwa itu aku paham tentang apa yang aku bahas, yaitu tentang fotografi dan juga videografi. Akhirnya alhamdulillah aku diundang beberapa kegiatan untuk menjadi juri pada kegiatan mereka, dan dari menjadi juri tersebut menyumbang sekitar 4,4% total pendapatan yang aku dapatin pada tahun 2021 kemarin. Dan sumber pendapatan nomor 4 itu adalah aku kerjasama dengan salah satu sosial media yang ada, yaitu Snack Video. Jadi aku kerjasama dengan sosial media yaitu Snack Video untuk ngebuat konten di sana. Sebetulnya simpel aja, aku cuma buat konten di sana di sosial media Snack Video, sama seperti dengan Reels, Instagram ataupun juga TikTok yang ngebahas tentang videografi, fotografi dan juga editing. Aku upload di sana di Snack Video dan aku dapetin gaji atau pendapatan dari sana. Untuk bisa kerjasama seperti ini, sebetulnya paling penting itu adalah yang paling banyak dilihat itu sebetulnya adalah followers dari sosial media lain. Di sini aku paling dilihat itu dari TikTok, karena aku alhamdulillah pada ketika ditawarin kerjasama tersebut udah punya sekitar 100 ribuan followers. Jadi akhirnya aku ditawarin untuk kerjasama dengan mereka dengan gaji ya bisa dibilang nggak terlalu besar tapi lumayan banget setiap bulannya. Dan dari sumber pendapatan ini yaitu ngebuat konten untuk Snack Video menyumbang 12% dari total pendapatan yang aku dapetin pada tahun 2021 kemarin. Kemudian nomor 5 sumber pendapatan yang aku punya adalah brand sponsorship ataupun juga endorsement. Mungkin kalian udah sering dengar tentang endorsement ini dari content creator ataupun juga influencer yang ada di sosial media. Karena banyak banget brand-brand yang akhirnya mau kerjasama sama mereka, sama content creator ataupun juga influencer untuk bisa nge-share produk mereka kepada audiens dari content creator tersebut gitu ya. Dan alhamdulillah ada beberapa brand-brand yang akhirnya nge-reach out ke aku karena aku udah punya ya bisa dibilang sosial media yang lumayan gitu di TikTok terutama ataupun juga di Instagram, punya followers ataupun audiens cukup lumayan besar. Akhirnya ditawari kerjasama dengan mereka untuk nge-share beberapa produk dari mereka. Sebetulnya brand endorsement ini banyak banget yang masuk setiap tahunnya ataupun setiap bulannya. Ada puluhan ataupun bahkan bisa dibilang ratusan gitu yang masuk. Cuma emang kebanyakan antara aku yang menolak karena kayak ada beberapa brand yang emang nggak mau coba ambil endorsementnya, kayak brand-brand tentang trading, brand-brand yang emang aku nggak terlalu yakin, kayak aku cek di Google itu nggak jelas brandnya dan segala macam. Akhirnya aku tolak brand tersebut, ataupun terutama brand-brand dari luar yang aku nggak yakin apakah itu emang brand yang beneran ataupun juga brand yang ya bisa dibilang ilegal ataupun scam. Jadi aku cuma ambil brand-brand yang emang aku percayai bahwa produk mereka itu bisa berguna ataupun juga emang oke.
Dan dari brand ini emang kebanyakan beberapa itu mulai dari jumlah followers kita, engagement kita, lalu seberapa aktif kita dengan audiens kita di sosial media kita. Dan dari sumber pendapatan endorsement ini menyumbang sekitar 39,1% dari total pendapatan yang gue dapetin pada tahun 2020. Jadi cukup besar angkanya dari brand endorsement ini. Selanjutnya nomor 6 adalah dari freelancing. Aku pada awal tahun 2021 itu masih ngerjain beberapa project-project freelancing seperti video produk, aku masih ngerjain beberapa. Kemudian juga ada short movie yang aku kerjain sama tim aku di Bandung sini gitu ya, sebagai freelancer videografi. Jadi freelancing ini dasarnya adalah kita ngerjain video ataupun ngerjain project buat klien kita gitu ya. Ada kayak dari brand ataupun juga dari orang yang kita kenal. Dan yang paling penting untuk freelancing ini adalah kita punya portofolio yang bagus ataupun portofolio yang bisa menunjukkan kualitas dari karya-karya kita. Aku sendiri upload portofolio aku itu di sosial media aku seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan kebanyakan emang klien-klien aku itu kenal aku ataupun tahu karya aku itu dari sosial media juga. Dan aku di reach out sama mereka untuk bisa ngerjain video buat mereka. Dan dari freelancing ini nyumbang sekitar 9,8% dari total pendapatan aku. Kemudian nomor 7 adalah digital produk. Di tahun 2021 aku coba untuk publish ataupun juga ngejual loot preset kepada audiens aku di Instagram, TikTok, dan juga YouTube aku. Loot preset ini adalah semacam preset untuk videografi. Jadi kalian bisa lihat video ini, misalkan contoh aja video ini awalnya seperti ini kayak flat aja, tapi ketika udah ditambahin loot itu bakal berubah seperti ini yang lebih berwarna gitu, warnanya agak berubah sesuai dengan keinginan aku. Dan loot ini aku jual di link.id, harganya sekitar 150 ribuan. Waktu itu juga aku sempat ada diskon dari 150 ribu sampai ke 30 ribu, ke 50 ribu gitu ya, aku diskon event spesial gitu. Pertama ketika aku launching aku diskon, kemudian ketika aku dapetin nyentuh, aku lupa 5.000 atau 10.000 followers, aku juga dikasih diskon kepada followers aku gitu untuk beli diskon tersebut, untuk bisa beli loot tersebut. Dan dari loot ini sebetulnya paling penting adalah kita emang pertama menggunakan loot tersebut gitu ya. Kita emang suka dengan apa yang kita buat tersebut untuk bisa nunjukin bahwa karya tersebut ataupun digital produk tersebut emang layak untuk mereka beli. Jadi buat aku sendiri itu aku emang make loot aku sendiri itu untuk setiap video yang aku buat, mulai dari video TikTok, video Instagram, bahkan video YouTube kayak gini itu aku juga make loot sendiri. Karena aku emang suka dengan produk aku sendiri juga, akhirnya bisa lebih terpercaya ataupun lebih bisa dipercaya sama audiens kita untuk mereka mau ngeluarin uang buat beli produk tersebut. Dari digital produk ini menjumlah sekitar 10% dari total pendapatan aku. Dan sumber pendapatan terakhir yang aku dapetin pada tahun 2021 itu adalah dari YouTube AdSense. Mungkin kalau kalian penasaran, aku udah pernah share juga di atas ataupun di video sebelumnya, itu adalah tentang detail berapa uang yang aku dapetin dari YouTube AdSense. YouTube AdSense ini sebetulnya simple aja. Jadi ketika kalian menonton video YouTube kayak gini gitu ya, di awal kalian lihat ada iklan, ketika kalian nonton iklan tersebut, itu bakal ngasih kita sebagai kreator beberapa rupiah dari iklan tersebut. Jadi ketika kita upload banyak video, akhirnya banyak orang yang nonton iklan tersebut, akhirnya kita bisa dapetin penghasilan dari sana. Dan dari YouTube AdSense ini sebetulnya nggak terlalu besar, hanya menyumbang sekitar 2,5% dari total pendapatan yang aku dapetin pada tahun 2021 kemarin. Dan itu dia 8 sumber pendapatan yang aku dapetin pada tahun 2021. Sebetulnya nggak terlalu banyak dan beberapa sumber pendapatan ini juga masih sangat relatif nggak tetap gitu ya. Kayak ada bulan yang dapetin pendapatan yang besar banget, kayak Desember, November itu dapetin pendapatan yang bisa dibilang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Mungkin karena banyak brand yang masuk ketika akhir liburan gitu ya, banyak brand yang mau endorse di aku, ataupun juga kayak di pertengahan tahun itu banyak banget kayak kampus-kampus ataupun juga instansi yang mengundang aku untuk menjadi narasumber. Walaupun kurang stabil, aku tetap bersyukur banget pada tahun 2021 aku bisa dapetin 8 sumber penghasilan seperti yang pernah jelasin sebelumnya. So ya, aku harap video ini bisa ngasih insight buat kalian ataupun ngebantu kalian kalau masih baru mulai gitu ya. Karena jujur ketika aku awal baru mulai, aku bakal seneng banget ketika aku bisa nemuin video kayak gini. Jadi kayak ngejelasin sebetulnya dari mana sih kita sebagai seorang content creator ataupun juga sebagai videographer bisa dapetin uang dari internet ataupun dari sosial media. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun juga saran video ke depan kita harus bahas apa lagi di channel ini, tulis jadi komen section di bawah. Bakal seneng banget baca-bacain komentar dari kalian. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. I'm Najib Badillah. See you guys on my next video. Bye-bye.